Mari kita sekarang akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan Let us meditate upon a portion of the scripture yang terambil dari Matius pasal yang Matius pasal yang kedua. just taken from Matthew chapter 2, Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matthew chapter 2 from verse 1 to 12. Hari ini kita akan sama-sama melihat kisah tentang Herod dan juga orang-orang Majus. Well, this morning we'll take a look at the story of Herod and the Magi. Saya bacakan buat kita sekalian. I'll read this out for us all. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For he saw his star when it rose and have come to worship him." When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, "In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I too may come and worship him." After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going to the house, they saw the child with Mary his mother. And they fell down and worshipped him. And opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Father, we are so grateful, Lord. This Sunday we can gather with our fellow brothers and sisters to worship you, Lord. And we ask you one more time, as we always ask you every Sunday, that you may speak to us and open our hearts and mind, that we truly understand, truly grasp, and truly have that seed of your word planted within our hearts. Thank you, Father. Please bless every one of us. Bless your servant. Give him enough anointing and also enough strength to share what you have put within his heart this week. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara, pada waktu minggu lalu kita sudah sama-sama melihat tentang tentang bagaimana kisah tentang shepherd itu berkaitan erat dengan Exodus di dalam perjanjian lama. 2 minggu lalu. Brothers, about 2 weeks ago, we have seen how the story of Exodus is related to the shepherd in the Old Testament. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit tentang figur dari atau tema dari kingship di dalam Injil Matius. Well, this morning we'll study about the theme of kingship in the book of Matthew. Seperti yang saya sempat share pada 2 minggu yang lalu, figur raja itu merupakan figur yang sangat penting di dalam perjalanan, di dalam kisah dari kelahiran Yesus Kristus menurut Matius. So like I said, the story of the king is a very important figure in the story of Matthew. Dan hari ini kita mau sekali lagi belajar apa yang dikatakan Matius dan bagaimana figur soal raja atau ide tentang kingship itu dia kelola untuk mempresentasikan siapakah Yesus Kristus. Now we'll take a look again from the book of Matthew how he then just digest about this story of kingship as being so important in this book. Kita akan bagi passage ini menjadi dua bagian. Kita akan pertama melihat dua raja dan kita juga akan berikutnya lihat dua respons. So we'll divide this sermon into two parts. We'll take a look at the two kings and then the two responses. Ya, bagian yang pertama kita akan sama-sama melihat dua raja yang ditampilkan di dalam Matius pasal kedua 1 sampai 12. Now first we'll take a look at the two kings which is displayed in Matthew 1 to 12. Pertama ada Herodes dan berikutnya adalah tentu saja Yesus Kristus.
Well, firstly is of course Herod, and then secondly is Jesus Christ. Nah, saudara, kalau saudara melihat pasal yang kedua, ayat yang ke-1, ayat pertama. If you take a look at Matthew 2, verse 2, Pada waktu dikatakan bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan di Bethlehem, Judea, when it said that Jesus was born in Bethlehem, Judea, maka segera Alkitab itu mengatakan bahwa Bethlehem, Judea itu ada di bawah ruling atau di bawah dominion dari Herodes sang raja. immediately it was mentioned that Bethlehem, Judea was under the ruling of Herod the king. Jadi Herodes itu dari awal dia sudah diidentifikasikan sebagai raja di Judea. So since the beginning, Herod was already identified as the king of Judea. Nah, ini bukan hanya sekedar satu perkataan yang diberikan oleh Matius, tapi kalau saudara melihat Jewish sources yang lain seperti tulisan dari Josephus, So this account is not just written by Matthew, but if you look at the other accounts such as what's written by Josephus, maka Josephus ya, Jewish historian itu, dia mengatakan bahwa Herodes itu adalah the king of the Jews, adalah raja orang Yahudi. so Josephus said that in the historical book that Herod was the king of the Jews. Dan itu akan langsung menjadi satu kontras pada waktu kita melihat nanti bagian-bagian di belakangnya, bagaimana Yesus Kristus, dia juga dinyatakan sebagai the king of the Jews. So Raja orang Yahudi. we'll see the contrast that later on in the book of Matthew, it is written that Jesus was said as the king of the Jews. Tapi kalau saudara melihat di dalam sejarah ya, maka saudara akan menemukan bahwa sebetulnya Herodes dia bukan raja Yahudi yang sah, yang legitimate. But if you look at the history, Herod was not a legitimate king of the Jews. Karena Herodes sendiri itu adalah anak dari dua bangsa yang berbeda. Because Herod himself was a son of the two different nations. Satu orang tuanya memang seorang Yahudi, tapi orang tua yang lain itulah yang namanya orang Edom. So one of his parents was a Jew, but the other was from the Edomites. Jadi kalau saudara lihat siapa itu Edom, saudara tarik ke atas perjanjian lama, maka saudara akan menemukan Edom itu adalah Esau dan Yakub. So if you track back its roots, Edomites came from Esau. You know, Esau and Jacob, Esau. Ya, tapi di dalam perjalanan hidupnya, maka Herodes itu pada waktu dia dilahirkan, dia punya satu channel untuk berkenalan dengan keluarga atau kerabat dari Julius Caesar. But in his upbringing, growing up, then he had the opportunity to know and became friend of Julius Caesar. Ya, kalau saudara akrab dengan kisah antara Mark Antony dan juga Cleopatra. So if you're familiar with the story of Mark Antony and Cleopatra, Maka Mark Antony itu merupakan teman dari Herodes yang kita baca di dalam Matius pasal yang kedua. Mark Antony is a friend of Herod, which we read in Matthew chapter 2. Jadi dia punya akses kepada keluarga ini ya, kepada keluarga Julius Caesar, kepada Mark Antony, sehingga dengan mudah dia menjadi seorang raja Yahudi yang ditempatkan di Judea. So he had access to this Mark Antony family and Julius Caesar's family, so he could then gain the position as in this Judea. Dan waktu Herodes itu memerintah selama puluhan tahun ya, dari sekitar tahun I think kayak 37-40 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. So when Herod then reigned for tens of years from the 37 before Christ and then after 4 before Christ, dia mengerjakan begitu banyak proyek-proyek yang sangat penting yang bahkan sampai hari ini kita masih bisa lihat di Israel, especially di Jerusalem. he had many great projects, especially those we could still see until today in Jerusalem. Hal yang dia kerjakan yang paling penting untuk orang Yahudi itu adalah dia memugar kompleks Bait Allah. And the greatest thing that he did was that he renovated the temple of God. Sehingga kalau saudara ingat satu kali Yesus Kristus itu dia berjalan di sekitar kompleks Bait Allah dan dia melihat Bait Allah yang sangat besar itu. So if you remember when Jesus once walked in the temple of God and then he saw this great temple of God. Lalu dia mengatakan robohkan Bait Allah ini lalu aku akan bangun lagi dalam 3 hari. And he said that destroy this temple and I will build it up in 3 days. Lalu orang-orang Yahudi sana mengatakan nenek moyang kami membangun tempel ini puluhan tahun dan masih belum selesai. Itu adalah proyek yang terus dikerjakan oleh yang dimulai oleh Herodes Agung actually. And the Jews said that our ancestors built this temple
for many years, and this was the project that was done by Herod. Kalau saudara hari ini ke Yerusalem, lalu saudara lihat orang-orang itu masih berdoa di sekitar tembok ratapan, that Wailing Wall. So if you go to Jerusalem today and you see people still praying at the Wailing Wall, Maka saudara melihat bahwa tembok ratapan itu kemungkinan besar adalah tembok ratapan yang dikerjakan oleh Herodes Agung. so this Wailing Wall is most likely to be the Wailing Wall which was built by this great King Herod. Beberapa tahun yang lalu ya kami sempat ada satu tur ke Israel, lalu selain ke Yerusalem, maka kami juga pergi ke satu tempat yang konon katanya biasa orang turis Indonesia jarang lihat itu. Itu namanya kompleks Masada Fortress. So when a few years ago that we went to Jerusalem, and then apart from going to see the temple, but we also went to this place called Masada. Itu satu kompleks di mana katanya orang-orang tentara-tentara Yahudi mereka bertahan paling akhir. Itu tempat the last bastion untuk mempertahankan Judaism mereka sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh seluruh pasukan Roma. So this was said to be the last bastion that this army of Jewish people then defended before they were defeated. Dan itu juga satu hal yang dibangun oleh Herodes the Great, Herodes Agung. So this was the place that was also built by a great King Herod. Jadi pada waktu hari ini kita melihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang kedua bahwa Herodes itu diidentifikkan sebagai raja. So when look at today that this Herod was identified as the king. Dia bukan raja tanpa legacy, dia bukannya raja yang hanya sekedar bersenang-senang saja. Enggak, dia memberikan sesuatu untuk orang-orang Yahudi. So he was not just a king without the legacy who just took pleasure for himself, but he did something for the Jews. Tapi kalau saudara melihat apa yang dituliskan di dalam kitab suci, but if you look at what's written in the Bible, saudara akan menemukan bahwa kitab suci itu dia nggak terlalu tertarik untuk menjelaskan dan untuk mengeksplorasi apa prestasi Herodes secara politik dan juga secara budaya hari itu. Well, the Holy Scripture is not interested to explain Herodes in what he has achieved and what he's done culturally and socially. Hidup Herodes itu langsung akhirnya dianalisa berdasarkan responnya kepada Yesus Kristus. Herod's life was analyzed directly in his responses to Jesus Christ. Dan kalau saudara melihat sekilas ya di dalam 12 ayat ini, Kita will take a look at these 12 verses. maka saudara akan menemukan ada dua hal yang digunakan oleh Herodes untuk mempertahankan kingship-nya. You notice that there are two things that Herod did in order to retain his kingship. Yang pertama adalah cara menipu, deception. Firstly is by deception. Jadi Herodes itu adalah the Decepticon. Dia menggunakan tipuan. So Herod is the Decepticon. He uses deceptions. Ya kalau saudara lihat misalnya di ayat yang ke-8 dia mengatakan orang-orang Majus silakan pergi dan kalau engkau sudah menemukan bayi Yesus Kristus Sang Mesias nanti datang ke aku dan aku akan datang ke sana untuk menyembah bayi itu. So in verse 8 Herod said that to the Magi, go and find this baby. Once you find the baby, then come and tell me where he is. Jadi, pertama dia pakai cara deception ya. Lalu kemudian yang kedua dia pakai cara kekerasan, violence. Firstly through by deception. Secondly by violence. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-16, setelah Herodes tidak mendapatkan apa yang dia mau, maka Alkitab mencatat Herodes memerintahkan untuk semua bayi di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah mereka harus dimatikan. So after Herod didn't get what he wanted, you see in the verse 16, then he commanded for all the babies under 2 years old be killed. Menariknya saudara, apa yang dikerjakan oleh Herodes di dalam bagian ini, What's interesting is that what Herod did in this part itu punya korespondensinya dengan apa yang dia juga kerjakan di dalam sejarah sebetulnya. it has its correspondence in what he did in the history. Karena Herodes meskipun dia membangun begitu banyak bangunan-bangunan penting yang punya kontribusi untuk kehidupan orang Yahudi, Herod, despite of him building many important buildings which has benefits to the Jews, dia juga adalah satu orang yang betul-betul sangat obses dengan dirinya, dengan tahtanya. he was also sometimes someone who is very self-obsessed with himself and his throne. Tentang berapa penting dirinya di hadapan orang itu, dia merupakan satu orang yang sangat-sangat conscious untuk itu, sangat sadar. He was very well aware of how important he was. Nah, di dalam catatan sejarah ya, dia pernah membunuh istrinya sendiri. In the historical account, he murdered his own wife. Lalu dia juga bunuh anak-anaknya yang lain. He
He also murdered his own children. Karena dia mencurigai bahwa istrinya dan anak-anaknya itu punya satu plot untuk menggulingkan dia, lalu akhirnya dia habisi semuanya. Because he suspected that his wife and children had the plot to kill him. Nah, Kaisar Agustus itu konon mengatakan bahwa Caesar Augustus once said, lebih baik orang itu jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. it is better for someone to be Herod's pig than Herod's sons. Itu kalau saudara lihat di dalam bahasa Greeknya, maka kata babi dan kata anak itu mirip itu. Jadi itu si Kaisar Agustus dia memang pakai wordplay untuk menyatakan hal ini. So in the original language, in the Greek language, the word pig and son are very similar. So it was a play of word. Dan saudara mesti tahu ya, di dalam kultur seperti itu, maka kehadiran seorang anak itu merupakan satu hal yang sangat penting. So you know that in this culture, the presence of a son is something that's very important. Karena ini merupakan satu cara untuk satu dinasti itu maintain dan meneruskan kekuasaannya sebetulnya. Because this is the way that a dynasty can continue its power. Tapi Raja Herodes, sang raja orang Yahudi ini, dia doesn't bother untuk memberikan orang lain kesempatan meneruskan dinasti yang dia mulai. But this Herod, the king of the Jews, didn't care about the successionship of his dynasty. Jadi dua hal itu ya, dia pakai cara penipuan ya, deception, tapi juga berikutnya cara violence untuk mempertahankan kekuasaannya. So firstly, he used deception, and secondly, by violence to retain his power. Nah kalau saudara baca lagi apa yang dituliskan oleh Matius, maka saudara akan melihat bahwa yang dikerjakan Herodes itu bukan hanya sekedar satu fenomena politik atau militer saja sebetulnya. So when you look at the book of Matthew, what Herod did was just not a phenomenon of political phenomenon only. Saudara baca beberapa pasal lagi dari Matius, saudara sampai ke Matius pasal yang keempat tentang pencobaan Tuhan Yesus. So read up to Matthew 4 about the temptation of Jesus. Di dalam pencobaan yang terakhir ya, iblis itu mengatakan kepada Yesus Kristus, in the last temptation, the devil said to Jesus Christ, dan dia memperlihatkan seluruh kerajaan yang ada di dunia. And the devil then showed Jesus all the kingdoms of the world. Dan dia mengatakan, semua ini aku akan bisa berikan kepadamu. And he said, I could give this all to you. Kayak ada satu gambaran bahwa kerajaan-kerajaan itu, dan tentu saja beserta raja-rajanya itu ada di bawah, let's say, kuasa dari this prince of darkness, dari pangeran kegelapan ini. So this was like a depiction that all the kingdoms of the world was under the rulership of this devil, this king of the world. Jadi kalau kita kembali lagi ke Herodes, kita melihat bahwa waktu Herodes itu menggunakan tipuan ya, muslihat, deception dan juga kekerasan. So once again, when we go back to this Herod, when he uses deception and violence, Matius pasal 4 mengatakan bahwa sebetulnya natur dari kekuasaannya dan juga sifat dari kingship-nya itu bersifat satanic. So in Matthew 4, you could see that actually the nature of his kingship is actually satanic. Tapi saudara akan melihat bahwa Matius pasal yang kedua bukan hanya bicara tentang Herodes. Herodes ada di sana bukan sebagai tokoh utama. And Matthew 2, we could see that even though Herod was there, he was not the prime character here. Karena kalau saudara lihat ayat yang kedua, maka orang-orang Majus itu ketika mereka datang ke Yerusalem, because if you look at the first two, these Magi, when they came to Jerusalem, mereka mengatakan bahwa mereka mencari raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan. it was said that they were looking for the king of the Jews who was just born. Dan mereka mencari siapa? Mereka mencari Yesus Kristus yang baru dilahirkan karena dia adalah the king of the Jews, raja orang Yahudi itu. Who were they looking for? They were looking for Jesus Christ, the king of the Jews that was just born. Dan pada waktu kita melihat pasal-pasal di dalam Matius, orang akan menemukan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu raja yang betul-betul berbeda dengan raja yang diwakili oleh Herodes. You look at the book of Matthew, this King Jesus was truly a different king from the king Herod. Jadi kalau tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa Raja Herodes itu sebenarnya dia tidak sah. Karena dia bukan satu orang yang lahir dari darah Yahudi, tapi dia ada darah orang Edom misalnya. So on one thing, then King Herod was not a legitimate king of the Jews because he was partially Jews and partially Edomite.
Dan dia tidak ada sama sekali line dari Raja Daud untuk menjadi raja di Yahudi. He was not of the line of the descendant of David to be the king of the Jews. Saudara menemukan bahwa di dalam Injil Matius pasal yang pertama itu langsung ditulis bahwa Yesus Kristus itu adalah raja yang sah. Dia adalah raja yang seharusnya karena dia dilahirkan dan diturunkan dari silsilah Raja Daud sendiri. And in Matthew 1, it said that Jesus Christ is the legitimate king of the Jews because he was coming from the line of the descendants of David. Dan itu bukan cuma itu saja, saudara. Bukan hanya sekedar Yesus Kristus adalah keturunan Daud dan dia adalah orang Yahudi, tapi juga sekaligus yang berikutnya, Not only was Jesus the line of from the descendant of David and also Jews, Yesus Kristus juga digambarkan dia adalah the divine son, adalah anak yang ilahi. but it was depicted that Jesus Christ was also a divine son. Karena dia dikatakan dia dikandung dari Roh Kudus. Because it is said that he was conceived by the Holy Spirit. Dia ada di dalam kandungan Maria itu bukan karena keinginan laki-laki misalnya, He was conceived by Mary, not by the will of man. tapi karena kehendak Allah dan Roh Kudus itu menaungi Maria sehingga Maria itu mengandung bayi Yesus Kristus. But by the will of God, because the Holy Spirit was upon Mary and she conceived. Nah, kita tidak akan melihat Matius pasal pertama, tapi saya percaya saudara cukup familiar dengan bagian itu. We'll not take a look at the Matthew 1, but I'm sure that you're familiar with this portion. Karena Matius pasal pertama itu isinya silsilah semua, siapa memperanakkan siapa. Because Matthew 1 consists of genealogy, of descendants, line of descendants. Dan Matius pasal pertama itu menyebutkan kata memperanakkan itu 39 kali. Jadi ada bapak memperanakkan anak, itu kata memperanakkan berkali-kali muncul selama hampir 40 kali. In Matthew 1, the word beget appeared 39 times. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam nama Yesus Kristus. Until we come to the name of Jesus Christ. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Maria. It was said that Jesus Christ was the son of Mary. Sama sekali tidak dikatakan bahwa Yesus Kristus, sama sekali tidak dikatakan bahwa Yusuf itu memperanakkan Yesus Kristus. Never was it said that Joseph then begot Jesus Christ. Karena ini merupakan satu pribadi yang berbeda, yang tidak sama dengan 39 orang yang lain. Because this was a completely different person than the previous 39. Dia adalah satu pribadi yang akhirnya menjadi satu embodiment, menjadi satu perwujudan dari apa yang disebut dengan Allah beserta kita, Immanuel. Because Jesus Christ is a person who is the embodiment of God be with us, Emmanuel. Satu orang yang khusus dikandung dari Roh Kudus yang berbeda dengan semua orang yang lain. A person who was conceived by the Holy Spirit, who was completely different than all the rest. Yang nanti pada waktu baptisan di Sungai Yordan, maka Allah Bapa sendiri mengatakan, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Upon whom, during the baptism in the Jordan River, God said, "This is my son, beloved son, in whom I'm well pleased." Yesus Kristus, dia diidentifikasi sebagai raja keturunan dari Daud. Jesus Christ was identified as the king of the line of David. Tapi bukan hanya itu saja, dia juga diidentifikasi, diperkenalkan sebagai the divine son. Not only that, he was also introduced as a divine son. Tapi juga yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. But also the thirdly point, di dalam bagian ini maka saudara akan melihat bahwa Yesus Kristus dia digambarkan sebagai the humble king. Jesus Christ was also portrayed as a humble king. Berkali-kali ya, kalau saudara melihat ayat pertama sampai ayat yang ke-12, Time and time again, man, look at the first 1 to 12. Yesus Kristus itu diperkenalkan dengan kata anak, the child. Berkali-kali muncul kata the child, and the child. Jesus Christ was introduced as the child, repeatedly. Kenapa Tuhan Yesus dia diperkenalkan sebagai the child itu? Why was Jesus Christ introduced as the child? Ada dua kemungkinan besar kenapa Matius sangat menekankan bagian ini. There are two possibilities why Matthew emphasized on this point. Pertama, saudara, Yesus Kristus itu diperkenalkan sebagai the child karena ini akan menunjukkan solidaritasnya dengan anak-anak yang lain yang berusia di bawah 2 tahun yang dibunuh oleh Herodes. Firstly, Jesus Christ was introduced as the child
to then show his solidarity with the Jews babies that were killed 2 years under. Sebelum Matius mengatakan bahwa anak-anak itu, all the children under 2 years old itu dibunuh oleh Herodes, dia sudah terlebih dahulu kasih tahu Jesus is the child itu. Before the Jewish babies at 2 years and under, male babies, were killed by Herod, then Matthew already said that Jesus Christ is the child. Tapi juga berikut yang kedua, bukan hanya sekedar solidaritas, saudara. But secondly, not only for solidarity's sake, Saudara di sini juga akan melihat bahwa Yesus Kristus pada waktu dia gambarkan sebagai sang anak, sebagai the child itu. so here also when Jesus Christ was depicted as the child, Saudara akan melihat bahwa Alkitab itu menggambarkan dia dengan sedemikian pasif. you could see that the Bible also depicts him as being passive. Herodes itu adalah raja yang secara aktif ya, dia mencari cara menemukan Yesus Kristus, mencari cara menipu, mencari cara untuk membasmi seluruh kemungkinan supaya Yesus Kristus itu masih boleh selamat. Herod, on the other hand, is someone who is very active to find Jesus Christ, to kill him and to kill all the babies possibilities of Jesus Christ being, the king. Dan kalau saudara membaca kisah ini, saudara akan melihat Yesus Kristus sebagai the child, itu dia betul-betul sangat pasif. Dia dibawa ke Mesir misalnya. You could see that Jesus Christ being the child is very passive. He was taken by his parents to Egypt, for example. Dia adalah anak yang dicari. He was a child who was looked for. Dia adalah anak yang kemudian dibawa oleh Yusuf dan Maria untuk pergi menyelamatkan diri. He was the child who was taken by Joseph and Mary to save his life. Dia adalah anak yang akhirnya disembah. He was also a child who was finally worshipped. Waktu ini ya saudara, saudara melihat Yesus Kristus itu ditampilkan dengan pasif, sementara Herodes itu begitu aktif dengan kekuasaan yang ada di dalam tangannya. So when you see that Jesus Christ was depicted as being very passive in contrast with Herod, who was very active, maka kita mendapatkan satu message ya, bahwa ini adalah the divine king. Ya, dia adalah raja orang Yahudi, dia divine. Tapi pada yang sama dia juga adalah raja yang tahu apa itu artinya humility, apa yang namanya kelemahan dan juga keterbatasan. So we got the message that Jesus Christ was not only a divine king, but also he was someone who was very humble. Dan bukankah ide ini, gagasan bahwa Yesus Kristus di dalam kisah Natal itu adalah the humble king yang bisa di-treat dengan berbagai macam perlakuan? Isn't this the story of Christmas where Jesus Christ was a humble king who could be treated, in whatever they wanted to? Saudara akan melihat puncaknya itu di dalam kisah pengadilan dan juga penyaliban Yesus Kristus. You could see the peak of it in the trial and the crucifixion of Jesus Christ. Nah, dua itu paralel, saudara. Sebagaimana dia tuh, let's say, pasif di dalam kelahirannya, maka di dalam dia diadili, dia dioper sana sini oleh orang-orang Yahudi. Dia demikian pasif. So this is a parallel. He was passive when he was born, and he was passive when he was put in trial. Sampai akhirnya dia juga menyerahkan diri ke atas kayu salib. Dia, let's say, menjadi korban dari rencana orang-orang, dari treatment orang-orang, dari kuasa orang-orang yang berhak dan bisa untuk memperlakukan dia sebagaimana mereka mau. Then until he was brought to the cross, then he became the victim of the people who wanted to treat him whatever way they wanted to treat him. Tapi ini plot twistnya, saudara. So this is the plot. Meskipun di dalam kisah Natal, Yesus Kristus itu digambarkan pasif, sementara Herodes itu lebih aktif. In the story of Christmas, although Christ was depicted as being very passive in contrast to Herod who was very active, tapi saudara akan justru melihat bahwa pada akhirnya, yang bisa mendapatkan hidup itu adalah siapa? Itu adalah bayi yang pasif ini, adalah Yesus Kristus. Dia memperoleh dan dia mencapai yang namanya hidup itu. But in the end, you could see that who had the victory was this very passive baby who gave his life. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal yang kedua, satu kali nanti akhirnya Herodes itu mati. Dan Yesus Kristus dia tetap hidup dan pindah ke Nazaret. In Matthew 2, you will see that Herod finally died and Jesus Christ then moved to Nazareth. Orang yang punya kuasa, orang yang punya akses kepada militer dan juga akses kepada even religious leaders, itu yang akhirnya mati.
Sementara bayi yang pasif ini, dia masih terus hidup ketika raja itu mati. So see, this person who had access to military power and religious leaders finally died, whereas this baby who was very passive and weak then finally lived. Bukan cuma itu saja, saudara. Itu kayak humilitas ya, dan juga let's say kepasifan Yesus Kristus. So this is also the humility and the passivity of Jesus Christ. Itu adalah kayak satu model kehidupan yang justru itu menteror. Menteror siapa? Menteror hati Herodes. This kind of life is the life that actually give terror to Herod's heart. Sementara Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus itu meskipun dia kayak berusaha untuk dikerjain oleh orang-orang yang punya kuasa, dia secure dan dia akhirnya bisa mendapatkan justru worship dari orang-orang yang lain. So whereas Jesus Christ, who was actually persecuted by these many people, but he was actually the one who could give his life to many. Dan bukankah sekali lagi ya, apa yang kita lihat dari let's say kepasifan Yesus Kristus tuh yang tidak berdaya ini di dalam kisah Natal yang justru akhirnya mencapai hidup itu, yang justru akhirnya menerima worship itu. So the passivity of Jesus Christ in the story of Christmas is actually the one who could have that life, who could have that meaningful life. Maka saudara sekali lagi bisa lihat bagaimana itu diamplifikasi nanti di dalam kisah penyalipan dan juga kisah kebangkitan. You could see how this was amplified in the story of the crucifixion and the story of resurrection. Ini adalah raja yang sejati, adalah raja Davidik yang sejati, raja dari keturunan Daud yang sejati. This is the true Davidic king, the true descendants of David. Raja yang ilahi karena dia adalah anak Allah sendiri, putra Allah sendiri. The divine king because he was the true son of God himself. Raja yang sekaligus adalah raja yang rendah hati, raja yang humble karena dia membiarkan dirinya dilimitasi dan membiarkan orang lain itu berbuat apapun yang mereka mau. A humble king because he gave himself to be limited and to be treated arbitrarily by all people. Di dalam kisah terakhir dari Injil Matius dia bangkit dari kematian. And the end of book of Matthew, he rose from the dead. Lagi sama seperti dalam kisah Natal dia lolos dari kematian yang direncanakan oleh Herodes. Di dalam akhir kisah Matius, dia lolos melalui kematian dan dia akhirnya menyatakan diri sebagai orang yang menang atas maut dengan kebangkitannya. Like in the story of Christmas, he then escaped from the murder of Herod. Then in the end of the book of Matthew, he actually then escaped from death and won, have the victory over death. Yesus Kristus dia adalah the Davidic King, keturunan Daud. Dia adalah raja yang ilahi, the divine king. Dia adalah humble king. Jesus Christ is the divine king, the Davidic king, and also the humble king. Lalu yang keempat ya, Yesus Kristus itu siapa? Kontras dengan Herod, dia adalah the true universal king. Raja yang atas segala sesuatu di dalam alam semesta ini. And fourthly, he is also the universal king, the king over all the universe. Kalau saudara lihat sekali lagi pencobaan daripada iblis ya, seluruh kerajaan di dalam dunia ini aku bisa berikan kepadamu. Once again, we take a look at the temptation of the devil when he said that I could give all the kingdoms of the world to you. Lalu saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di akhir Injil Matius. Pay attention to what Jesus said in the end of the book of Matthew. Dia mengatakan semua kuasa di langit dan di bumi itu ada di dalam tanganku. Jesus said, all authority has been given unto me in heaven and on earth. Dia bukan cuma sekedar raja dari keturunan Daud untuk menguasai wilayah Yudea saja. He was not only was the king of the Jews over the area of Judea, tapi dia juga sekaligus adalah raja yang berkuasa bahkan bukan hanya di dunia tapi juga sekaligus di sorga. but he is the ruling king not only on this earth but also in heaven. Jadi kalau saudara lihat ayat pertama sampai ayat ke-12, saudara menemukan ada dua sosok raja yang ditawarkan Matius untuk orang itu ikut. So if you take a look at the Matthew the verse 1 to 12, there are two type of kings that are offered. Ada raja seperti Herodes yang dia mengambil nyawa orang lain untuk mempertahankan kedudukan dan juga kehormatannya. There's this King Herod who they take others' life to retain his position and power. Tapi juga ada raja seperti Yesus Kristus ya. Raja yang sesungguhnya raja yang ilahi yang dia menyerahkan kehormatannya supaya orang lain memperoleh hidup. But there's also this divine king, the true king
who gave his life in order to give his life in order to give people life. Dan Matius pada waktu dia menulis pasal yang kedua, dia mau kasih tahu orang, engkau akan pilih yang mana? Yang mana rajamu? So when Matthew wrote this second chapter, he was presenting actually, what do you want? Which king do you want? Which one is your king? Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen ya, kita saya pagi ini baru dengar satu podcast. As Christian, I heard this podcast this morning. Dan di dalam podcast itu dikatakan ada dua jalan yang orang itu mungkin alami untuk mereka mengenali siapa raja yang sesungguhnya, siapa Yesus Kristus. In this podcast, it was said that there are two ways for people to know, the people can take to know who Jesus Christ is. Yang pertama adalah jalan Damaskus, rute Damaskus. The first way is the Damascus way. Rute Damaskus itu berarti apa sih? Itu adalah satu rute yang ditempuh Paulus pada waktu dia tidak mempedulikan Yesus Kristus, bahkan dia membunuh Yesus Kristus. The Damascus route is the route which are taken by people like Paul when he did not care actually about Jesus Christ. Actually, he persecuted Jesus Christ. Lalu di tengah jalan dia dikonfrontasi dengan Yesus Kristus dan dia langsung tahu persis hari itu bahwa ya, Yesus Kristus adalah sang Mesias itu. And on that day, he was confronted by Jesus Christ, and on the spot, he knew at that time that Jesus Christ was the Messiah. Pengalaman yang sangat dramatik sehingga Paulus di dalam Kisah Para Rasul dia sampai cerita 3 kali bagaimana dia tahu Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan, sang Mesias yang ilahi tersebut. So it was so dramatic that Paul told 3 times that Jesus Christ was the promised Messiah. Tapi itu bukan satu-satunya jalan untuk orang itu melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah sang raja yang sesungguhnya. But that was not the only route or way whereby people can see that Jesus Christ is the true king. Karena Alkitab juga memberikan satu jalan yang lain yang mungkin juga orang itu akhirnya tempuh untuk mengenali siapakah Yesus Kristus. Because the Bible also give another route or way by which people can know who Jesus Christ is. Yaitu apa? Yaitu rute Emmaus. That is the Emmaus route. Pada waktu saudara melihat apa yang terjadi di Emmaus di dalam Lukas pasal yang terakhir. If you take a look at what happened in Emmaus in the end of Luke, Nah, bagaimana caranya 2 orang murid itu tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah raja yang sesungguhnya, adalah sang Mesias yang dijanjikan? how could these 2 disciples know that Jesus Christ was the promised Messiah? Yang mereka kerjakan adalah mereka itu mereka senantiasa melihat kepada kitab suci. Well, what they did was that they continually look at the Holy Scripture. Mereka ada di dalam persekutuan dengan satu sama lain antara orang-orang Kristen. They are in the fellowship with one another among Christians. Mereka berjalan bersama dengan Yesus Kristus tanpa mereka tahu, dengan hati yang masih penuh dengan keraguan-keraguan dan pertanyaan. They walk with Jesus Christ when they were still unsure and with lots of questions. Mereka ada bersama-sama di dalam persekutuan dengan orang percaya dan mereka memecah roti lewat perjamuan kudus dan ya hal-hal yang lain yang biasa mereka kerjakan. They were in fellowship with other believers breaking bread and all sort of other things. Perjalanan mereka untuk melihat Yesus Kristus itu siapa, itu berbeda dengan apa yang dialami Paulus di dalam jalan Damaskus itu. Their route in recognizing who Jesus Christ is was a different route that was taken by Paul on the road to Damascus. Jalan Emmaus itu penuh dengan penuh dengan pertanyaan, penuh dengan keraguan-keraguan, penuh dengan kebingungan. The road of Emmaus was filled with lots of questions and confusion. Tapi pada waktu mereka ada setia bersama-sama terus dekat dengan Yesus Kristus, Alkitab itu mengatakan ada satu poin di mana akhirnya mata mereka itu terbuka. And yet, when they were continually walking faithfully with Jesus Christ, there would be one point when their eyes would be open. Waktu kapan? Pada waktu Yesus Kristus itu menerangkan kitab suci itu kepada mereka. When was it? It was when Jesus Christ then explained the Holy Scriptures to them. Mendadak ada satu poin di mana akhirnya mereka betul-betul klik. There was one point when they finally clicked. Satu kali saya punya satu waktu di Sydney itu saya punya satu orang teman missionary. In Sydney, I had a missionary friend. Dia pernah melayani di saya lupa di Timur Tengah, Jordan atau di mana lah. Sangat fasih bahasa Arab. So he had served in Jordan in the Middle East. He was very fluent in Arabic. Ini orang bule gitu ya.
This was a European. Bule Australia, terus bisa baca bisa bahasa Arab, lalu pernah pelayanan di Timur Tengah. This is an Australian European who could speak Arabic fluently. Terus akhirnya pernah ada satu kesempatan di mana kami itu ngobrol-ngobrol. So there was one time where we were able to have a chat. Dia tanya soal panggilan dan seterusnya, lalu soal misinya di Timur Tengah sana. We talk about his calling and then his mission in the Middle East. Dan juga bagaimana dia menjadi Kristen. And how he could become Christian. Waktu dia cerita, saudara, dia mengatakan bahwa dia menjadi Kristen itu biasa. He said that he became a Christian in an ordinary way. Dia ada di dalam keluarga Kristen, tapi menurut dia itu juga bukan keluarga Kristen yang saleh-saleh banget. And he grew up in a Christian family, but he was not a very godly, pious Christian. Bukan keluarga Kristen yang terlalu strict, meskipun mamanya kadang juga baca Alkitab dan ajak dia ke gereja. He didn't grow up in a very strict and very pious Christian family, and his mother sometimes didn't go to church. Dan dia mengatakan bahwa akhirnya dia tuh menjadi Kristen, betul-betul memutuskan menjadi Kristen, di mana waktu itu ada begitu banyak teman-temannya yang meninggalkan kekristenan. But he said he became a Christian, decided to become a Christian when he saw that there were many friends of his then left Christianity. Itu karena dia akhirnya satu kali ya, dia mendengarkan, saya lupa, dia mendengarkan khotbah atau akhirnya dia hari itu ada dalam satu krisis dan dia pikir lagi hidupnya. Well, one time he heard a sermon. Dan dia mengatakan pada waktu saya pikir lagi semua berita tentang kekristenan, mendadak saya ngerti itu, apa itu Injil. When he heard that sermon at that time, then suddenly it clicked that he understood what the gospel is. Matanya terbuka. His eyes were open. Dan dia lihat Yesus Kristus itu sebagai rajanya dan dia melayani sampai jauh ke Timur Tengah. He could see that Jesus Christ is his king, and that compelled him to serve in the Middle East. Oke, saudara, Matius itu menyodorkan kepada kita dua macam raja untuk saudara boleh ikuti. So once again, Matthew presents us with two kinds of king that you can follow. Apakah saudara mengikuti raja yang dia menyerahkan hidupnya buat saudara, ataukah saudara memilih salah dan mengikuti raja yang justru mengambil hidup saudara dan berakhir dengan kehampaan dan juga kesia-siaan? Do you choose the king who will give his life for you, or the king who will take your life for him? And then your life will be in vain. Tapi yang jelas ya, kalau saudara melihat di dalam seluruh kitab suci, saudara menemukan bahwa waktu saudara belajar untuk mengikuti Yesus, pada waktu saudara belajar untuk merendahkan diri dan berjalan bersama dengan Dia, mata itu pasti akan terbuka dan melihat Yesus Kristus adalah orang yang saudara bisa serahkan hidup saudara sepenuhnya. So once again, when you walk with Jesus Christ, and then you faithfully follow Jesus Christ, and you walk humbly with Him, one day you will see that Jesus Christ is the true King who has died for you and will give you abundant Lalu life. bagian yang kedua, kita selain lihat ada dua macam raja yang diberikan dalam Matius pasal yang kedua ini, kita juga mulai dua macam respon yang ada di dalam bagian ini. Other than the two types of kings that we can see in the book of Matthew, there are also two kinds of responses that we can see in this chapter. Kita akan coba lihat respon sekali lagi ya. Sekilas lagi kita udah bahas soal Herodes, dan kita akan nanti bahas tentang all the religious leaders yang di sana. So we've talked about the response of Herod, and we'll talk also about the responses from the religious leaders. Dan kita akan coba lihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang Majus. And we'll also take a look at what the Magi did. Sekali lagi, saudara, waktu Herodes menerima kabar tentang kelahiran Yesus Kristus, sang raja itu dia merasa troubled, kata kitab suci. So it's again, when Herod heard about the birth of the king, that he was very troubled. Dia terganggu dengan berita ada raja yang sejati datang, karena itu berarti dia harus turun tahta. He was very troubled by the news that there's this true king who came, because that means he would be dethroned. Dan dia konyolnya, dia berusaha betul-betul untuk membunuh raja tersebut. So what ridiculous was that he was trying to kill this king. Konyolnya kenapa, saudara? Karena kelahiran Yesus Kristus itu sudah dijanjikan dalam kitab suci. Why was it ridiculous? Because the birth of Jesus Christ was already written in the Holy Scripture. Dan kalau dia mengaku dirinya adalah raja Yahudi sementara, paling tidak dia akan berusaha untuk menundukkan dirinya di dalam catatan kitab sucinya orang Yahudi, bukan? If he considered himself to be the temporary king of the Jews, he would certainly have to actually
submit himself under the book of the Jew, right? Yang menarik pada waktu saudara lihat seluruh Injil Matius, apa yang dikerjakan oleh Herodes, saudara. Apa yang dikerjakan oleh Herodes, itu ternyata juga akan dikerjakan oleh para religious leaders di dalam bagian-bagian lain dalam Injil Matius. But what's interesting is that what Herod did was also what these religious kings did. Pada waktu saudara membaca di dalam bagian ini, Herodes itu terganggu karena kelahiran Yesus Kristus. King Herod was very troubled by the birth of Jesus Christ here. Waktu Herodes dikatakan dia terusik oleh Yesus Kristus, saudara cuma lihat bahwa semua religious leaders ya mereka santai-santai saja, mereka nggak peduli dengan kelahiran Yesus Kristus. While Herod was very troubled by the birth of Jesus, the religious leaders at the time didn't care much about the birth of Jesus. Tapi itu bukan cerita yang lengkap, saudara. But that was not the full story, brothers and Karena pada sisters. waktu nanti saudara baca seluruh kitab suci, Injil Matius, saudara menemukan bahwa religious leaders pun, orang-orang yang mengerti teologi itu, mereka pun juga terganggu dengan pelayanan Yesus Kristus. But you'll find out later on that even the religious leaders who are very proficient in the knowledge of the law, they were very troubled by the birth of Jesus Christ later on. Waktu Herodes sudah terganggu dan dia merencanakan untuk mengumpulkan semua ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menyelidiki di mana Yesus Kristus dilahirkan. When Herod then collected all the Pharisees and the people to find out where Jesus Christ was born, Nanti semua pemuka agama itu, semua religious leaders, mereka juga akan berkumpul dengan inisiatif sendiri untuk membunuh Yesus Kristus. Sama seperti yang direncanakan oleh Herodes 30 tahun sebelumnya. then later on, religious leaders also then plotted among themselves to do all that they could to kill Jesus Christ 30 years later. Di dalam kisah Natal, saudara melihat Herodes itu pakai tipuan supaya dia bisa menghampiri dan membunuh Yesus Kristus. In the story of Christmas, you saw that Herod then used deception to kill Jesus Christ. Nah, religious leaders yang di dalam kisah Natal itu kayak mereka ya nggak terlalu peduli bahwa Yesus Kristus itu lahir. When the religious leaders care less about Jesus Christ when he was born, Nanti di akhir Injil Matius mereka juga akan pakai tipuan, kesaksian-kesaksian palsu untuk mematikan Yesus Kristus. in the end of the book of Matthew, these religious leaders also used these false witnesses, deception, to plot to kill Jesus Christ. Apa yang saudara lihat di dalam hidup Herodes itu ternyata diulangi lagi oleh para religious leaders, saudara. What you saw in the life of Herod is again repeated in the life of these religious leaders. Dan itu menunjukkan satu hal kepada kita, This shows one thing to us. bahwa pada waktu Herodes sekali lagi ya, hidupnya itu dinilai, ditimbang berdasarkan responnya kepada Yesus Kristus. When Herod's life was then evaluated by his response to Jesus Christ, Maka baik respon yang secara aktif memusuhi Yesus Kristus, either it was an active response to kill Jesus Christ, atau respon yang kelihatannya itu indifference, ya, tidak peduli dengan Yesus Kristus, itu pada hakikatnya sama akhirnya. or the indifferent responses to Jesus Christ, the end of it was just the same. Either saudara memusuhi secara kelihatan ya, berusaha untuk membunuh dan menyingkirkan Yesus Kristus, atau saudara tidak peduli, paling tidak Matius mengatakan dua itu sama sebetulnya, mereka satu kubu. Either you actually then actively try to kill Jesus Christ in your life, or that you are indifferent toward Jesus Christ in your life. The book of Matthew says, in the end, it's just the same. Atau kita bisa lihat ada respon satu lagi yang diwakili oleh orang-orang Majus. Or we can take a look at another response, which was then represented by the Magi. Siapa sih orang-orang Majus ini? Who were the Magi? Saudara, orang-orang Majus ini kalau di dalam sejarah gereja itu mereka diidentifikasikan dengan jumlah yang berbeda-beda sebetulnya. In the church history, Magi were then depicted as people with different backgrounds. Yang kita lihat di dalam Christmas yang modern itu ada 3 orang Majus, Gaspar, Melchior dan Baltasar tuh, biasa 3 nama yang dipakai. In the modern account, then there are 3 names that are associated with the Magi. Kenapa 3? Karena persebanyak 3, Mazmur dan Kemenyan. Why are there 3 types? This gold, frankincense, and myrrh.
Tetapi ada versi yang lain menyebutkan bahwa sebetulnya orang Majus itu kayaknya nggak mungkin 3, bisa mungkin 12. Versi yang lain mengatakan ada 48 orang Majus yang datang hari itu mencari Yesus Kristus. But it was also then said that there could be more than just 3 Magi. There could be 12, there could be 48. Nah, orang-orang menduga bahwa orang-orang yang Majus yang dimaksud itu adalah orang-orang yang berasal dari, kalau nggak Arab, Persia atau Babilonia, atau mungkin juga Mesir. So they said that these Magi could be from Arab, Persia, Babylonia, or Egypt. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka biasanya melayani di istana raja. And these were the people who used to serve in the king's palace. Dan satu kali mereka dikatakan mereka melihat bintang itu dan mereka mengikuti bintang tersebut. So it was said that one time they saw a star and they followed that star. Nah, saudara, di dalam ancient world ya, maka penampilan sebuah bintang itu sangat-sangat penting, apalagi kalau itu berkaitan dengan kelahiran satu orang. So brothers, in the ancient world, the appearance of a star, it was very important, especially it was related to the birth of someone. Waktu Kaisar Agustus itu lahir, kaisar di mana hari itu Herodes memerintah. Waktu Kaisar Agustus itu lahir, maka sebelum kelahiran dia itu ada bintang yang muncul. When Caesar Augustus was born during Herod's reign, before Augustus was born, there was a star that appeared. Lalu di bagian yang berikutnya ya, pada waktu Nero itu akan jatuh dari kekuasaannya, maka sejarah itu mencatat ada bintang juga yang muncul. And also the story, the history recorded that before Nero then fell from his throne, there was also a star that appeared. Jadi kehadiran satu bintang itu berkaitan dengan kehidupan seorang raja itu bisa merupakan satu kabar baik atau sekaligus yang berikutnya dia juga mungkin bisa kabar buruk. Raja yang sedang memerintah akan turun digantikan dengan raja yang baru. So the appearance of a star could be good for a king, which means that he would be born, a king was born, or could be a bad news for the king, that he would be dethroned. Nah, kalau kita di dalam bahasa Inggris kita punya satu kata yang namanya disaster. In English, we have this word called disaster. Malapetaka bahasa Indonesianya ya. Dan saudara tahu istilah disaster atau malapetaka itu dari kata apa? You know, the word disaster or malapetaka in Indonesian come from what word? Which word? Disaster itu dari kata astra. Astra itu artinya star. No, it could come from this word astra, which means star. Jadi disaster ya, disastra itu berarti bad star lah. Saudara dapat bintangnya lagi nggak cocok, jadi ya nasib saudara lagi dalam satu pergumulan yang besar. So disaster is like a bad star. You know, you're going through trouble. You know, it's not good luck for you. Ya, saudara, kita mungkin juga nggak ada waktu untuk selidiki bintang ini, bintang yang seperti apa gitu. We also have no time to investigate further about what sort of star this was. Satu garis lurus. This speculation was that this could be a comet, or then it was maybe once every 800 years that the star could then get together and form a line. Tapi ada satu bagian di dalam perjanjian lama yang membuat kita mungkin bisa mengerti lebih jelas bagian ini ya. Kenapa para orang Majus itu mengikuti bintang dan akhirnya menemukan Kristus. But in the Old Testament, we could see that how this Magi that could then follow the star and found Jesus. Kalau saudara lihat di dalam kitab Keluaran, if you look at the book of Exodus, waktu Israel itu sedang berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka melewati satu tempat, Aram kalau saya salah. when Israel was walking in the wilderness from Egypt to Canaan, they passed through an area called Aram. Lalu raja di daerah itu dia keberatan untuk mengizinkan orang Israel melewati tempatnya. And the king of that area then objected the Israelites passing through his land. Sehingga dia akhirnya menyewa satu orang magician untuk mengkutuk Israel. He finally then hired a magician to curse Israelites. Dan magician itu bernama Bileam. And that magician was named Biliam. Jadi Bileam kalau saudara lihat itu dia diidentifikasikan sebagai orang Majus, sebagai magician. Balaam was identified as a magi. Dan pada waktu dia mau mengkutuk Israel, yang dia kerjakan bukannya mengkutuk tapi justru malah memberkati Israel.
ajaibnya. But astonishingly, when he wanted to curse Israel, he did actually the opposite. That was to bless Israel. Dan pada waktu dia memberkati Israel, dia mengatakan dia melihat ada satu bintang yang keluar dari Israel. And when he blessed Israel, he said that he saw a star which came out of Israel. Dan dari situ maka Israel akan memerintah seluruh dunia. And from there, Israel would rule all the world. Bileam yang diidentifikasikan sebagai orang Majus di dalam perjanjian lama itu, dia melihat bintang keluar daripada Israel. Dan itu kelihatannya yang ingin dikatakan oleh Matius, bahwa apa yang dialami oleh Bileam itu digenapi dengan kehadiran orang Majus itu, yang akhirnya datang kepada Yesus Kristus karena sang bintang. So Balaam, who wanted to curse Israel, but actually finally bless Israel, and so the star coming out of Israel, this was what the Magi were then trying to do, is to actually find that star and then find that person. Singkatnya saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Mereka datang kepada Yesus Kristus dan mereka menyembah Yesus Kristus. Oh, yes. Story short that the Magi came and worshiped Jesus Christ. Ini adalah kali pertama ada orang Gentiles, ada orang yang bukan Yahudi itu datang dan menyembah Yesus Kristus dan mengatakan bahwa dia adalah raja. So this was for the first time the Gentiles who were not Jews then came and worshiped these Jews who were not Jews. Nanti kalau saudara membaca akhir Injil Matius, saudara menemukan bahwa terakhir kali ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, itu juga bukan orang Yahudi, itu adalah centurion itu. And also in the book of Matthew, you'll find out that the first person who trusted Jesus Christ as his Savior was not the Jews, but was a centurion. Jadi sebelum ada para murid ya yang datang dan mengikuti Yesus Kristus dan mengaku Yesus Kristus, itu ada orang-orang yang bukan Yahudi yang ditempatkan di awal dan di akhir Matius yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah raja seperti orang-orang Majus dan Yesus Kristus adalah anak Allah seperti yang dikatakan oleh centurion itu. Mereka bukan orang-orang Yahudi. So interestingly, in the book of Matthew, at the beginning, at the end, at both occasions, it was depicted that the first people who admitted that Jesus was the king and Jesus was the savior of the world were actually both non-Jews. Dan itu merupakan satu respon yang kita bisa sekali lagi lihat di dalam Matius pasal yang kedua. Respon yang berbeda dengan respon Herodes dan respon dari para religious leaders di dalam istananya. So we could say that these are two kind of responses that we could see. The response from the Herod and the response from the Magi. Waktu mereka datang kepada Yesus Kristus, mereka memberikan yang namanya mazmur dan kemenyan. Where when they came, they gave this gold, frankincense, and myrrh. Biasanya kalau seorang utusan raja bertemu dengan raja lain memberikan satu persembahan, raja yang diberi persembahan dia akan juga beri balik persembahan yang berbeda. And the custom was that when a king visit another king and he give this presents gifts to this king that he visits with, then this king who is visited then would also give something back to that king. Tapi kali ini tidak, saudara. But not this time. Pada waktu mereka dikatakan memberikan mazmur dan kemenyan kepada sang anak itu, kepada Yesus Kristus, mereka tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. So when this Magi then gave this gold, frankincense, and myrrh to this king, this Magi didn't get anything back from that king. Dan itu menunjukkan satu hal, dan itu menjadi kesimpulan dari respon yang kita harusnya berikan. This shows us one thing, which is the conclusion, which is the response that we should have. Orang Majus itu yang memberikan persembahan dan tidak mendapatkan persembahan in return, itu mereka menyadari bahwa ada perbedaan status antara diri mereka yang royal dengan diri sang bayi yang lahir tersebut. These Magi who gave these presents to this king and did not expect anything back realized that there's a different status between them as nobles or kings and this king that they come to give gifts to. Sama seperti ketika nanti dalam kitab Wahyu para raja semua orang akan datang memberikan persembahan kepada Yesus Kristus dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga bagian itu sudah digambarkan secara sederhana di dalam kedatangan orang Majus yang memberikan semuanya untuk Yesus Kristus. Like in the book of Revelation, it was depicted that
all the kings and nobles and rulers will come to present their gifts to this king, the King of Kings. Then this is the pictures that was actually depicted by these magi. Ya, biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Biarlah kiranya kita di dalam Natal ini, saudara, dan juga di dalam hari-hari ke depan. May this be a blessing to us. May us today and also in the days ahead, Kita makin berjalan untuk mengenal siapakah Raja kita, dan kita makin belajar untuk memberikan apapun dari hidup kita untuk boleh dipersembahkan kepada Dia. we grow to learn more and more as to know who our King is and learn to give more and more to our King. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Our Father in heaven, we are so grateful for today, Lord. We pray that this Christmas will be a new and different Christmas for us as we just live our lives in the light of your word, Lord. Lord, we pray that you would bless us, Lord, as we walk in this Emmaus road to know more about our King, Lord. Just as you show and you reveal King Jesus to all these magi, we pray that you will do the same to each of our life, Lord. Don't let us be lost and be empty and void of that beautiful encounter with your Son, but help us, Lord, with whatever way that we may come and to see your Son, and we will bow in worship and adoration to him and give our everything. Thank you, Lord. Please bless everyone here, and we pray that you will walk us and shepherd us from today until forevermore. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.